Presiden Joko Widodo memutuskan Indonesia memasuki fase endemi COVID-19 dan pencabutan status pandemi akan dilakukan secepatnya. Untuk membahasnya lebih jauh, kita terhubung dengan ahli epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Pandu. Pak Pandu, kita sudah tahu bersama, kita sudah ikutin kan, PPKM sudah dicabut, kemudian juga beberapa waktu lalu pemakaian masker juga aturannya sudah dicabut. Nah, kalau menurut analisis dan pandangan Anda terkait dengan pencabutan status pandemi memasuki endemi, ini sudah tepatkah? Ya, sebenarnya terlambat kalau sekarang ya, dalam pengertian kita harusnya sudah berani mencabut respon darurat. Sebenarnya bukan mengubah pandemi menjadi endemi, tetapi mencabut respon darurat. Karena Presiden menetapkan keputusan pada Maret 2020, dua keputusan, yaitu status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status bencana non-alam. Itu yang akan dicabut. Ya, jadi kita tidak perlu lagi memperlakukan COVID-19 sebagai ancaman, karena sebagian besar penduduk, hampir 100% penduduk, sudah mempunyai imunitas yang cukup kuat. Nah, ini yang menurut saya itu sudah menjadi basis yang harus dipegang oleh pemerintah, tetapi karena kehati-hatian pemerintah masih mengamati dan ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan supaya betul-betul pandemi ini bisa kita selesaikan dengan secara elegan lah. Pak Pandu, artinya apakah kemudian tidak ada hal yang sangat signifikan dengan adanya keputusan misalnya dari pandemi menuju endemi ini? Kalau keputusan untuk pandemi dari segi kesehatan, kita tidak perlu khawatir. Satu ya, jadi tidak akan ada lonjakan kasus lagi. Kalau ada lonjakan, mungkin bukan disebabkan oleh virus yang sama. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi di dalam masuki endemi, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tetap harus melakukan penguatan pengamatan penyakit, surveillance, supaya kalau ada perubahan cepat bisa diatasi, tidak terlambat seperti COVID-19. Itu yang paling penting. Kita bisa katakan, Pak, artinya bahwa sekarang kita bisa menganggap bahwa COVID ini seperti flu biasa saja, Pak, dengan adanya vaksin tadi Bapak bilang, kemudian juga herd immunity yang sudah terbentuk, begitu. Ya, betul. Jadi seperti penyakit lain yang selalu akan ada, jadi virusnya bukan tidak ada. Virusnya akan ada, dan sebagian juga akan tetap ada yang terinfeksi. Tetapi karena sebagian hampir 100% penduduk sudah punya imunitas, maka tidak akan menjadi berat atau tidak perlu sampai meninggal. Ya, ini yang penting. Dan status epidemiologinya sudah dikatakan sudah terkendali. Dengan demikian kita tidak perlu lagi melakukan upaya respon yang sifatnya darurat. Mungkin banyak organisasi seperti Satgas, organisasi yang lain, dan anggaran yang selama ini difokuskan untuk mengatasi pandemi bisa dikembalikan untuk kegiatan-kegiatan yang rutin dan untuk pemulihan ekonomi serta perbaikan kesehatan, layanan kesehatan terutama yang porak-poranda atau mengalami suatu penurunan karena banyak dokter yang meninggal atau rumah sakit yang masih, itu juga harus segera diatasi karena kita harus memperkuat sistem pelayanan kesehatan kita. Ini yang paling penting. Pak Pandu, kita tahu bersama bahwa kita kan sudah masuk ke beberapa fase begitu ya, yang virus ini beberapa kali bermutasi. Nah, apakah kemudian ada hal-hal yang harus disiapkan pemerintah untuk memasuki fase endemi dan juga menganggap bahwa COVID ini sebagai flu biasa untuk kemudian menangkal, kayak kalau kita ingat mungkin ketika ada varian baru kan selalu naik angkanya. Nah, ini kan potensi ini tentunya masih ada dong, Pak. Iya, potensi itu masih ada, tapi kecil. Ya, jadi dari hasil kita pertemuan dengan surveillance genom ya, jadi melihat mutasi virus, selama setahun, 2 tahun terakhir ini perubahannya tidak signifikan. Masih jenisnya Omikron, dan Omikronnya, keluarga Omikron ini makin lama tidak memberikan efek yang cukup signifikan untuk peningkatan kasus ya. Itu karena memang dengan adanya
imunitas yang sudah dimiliki penduduk Indonesia, maka kalau orang sudah terinfeksi tidak akan cepat bereplikasi karena tubuh akan melawannya. Dan mutasi kan terjadi kalau mereka masih banyak orang yang tidak mempunyai imunitas. Ya, dengan demikian maka dengan upaya pemerintah yang luar biasa untuk meningkatkan vaksinasi dan juga ada sebagian besar penduduk yang mungkin sudah mempunyai imunitas karena terinfeksi, dengan kombinasi itu sudah diperkirakan 100% penduduk Indonesia sudah mempunyai imunitas. Sudah punya. Oke. Terakhir Pak, untuk masyarakat apa saja kemudian yang harus kita perhatikan nih Pak untuk masuki fase endemi ini? Vaksin harus jalan berapa bulan sekali Pak, kalau boleh dikatakan? Vaksin sih sudah cukup ya menurut saya. Jadi untuk yang sudah mempunyai vaksin yang sudah di booster sekali sudah cukup, ya tidak perlu diulang. Oke. Nah, ini yang nanti menjadi kecuali kalau ada tanda-tanda penurunan imunitas. Tapi sampai survei terakhir, imunitas penduduk Indonesia itu tidak turun. Ini yang juga selama ini banyak kekhawatiran bahwa antibodi kita akan menurun, ternyata tidak. Tidak. Nah, ini yang menurut saya ini yang harus menjadi kepercayaan kita. Kedua, kalau ada yang masih mau pakai, kalau mau pakai masker silakan, kalau nyaman. Karena kan masker bukan hanya untuk COVID, bisa untuk yang lain. Gitu. Yang lain, jadi, gitu ya Pak ya? Iya, jadi tidak perlu harus berubah drastis ya. Tapi kalau memang tidak mau pakai masker juga nggak apa-apa. Ini yang menurut saya penting. Baik. Ya, kita harus yakini bahwa kita sudah berhasil mengendalikan pandemi dengan sukses. Oke, optimistis ya Pak bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus. Kita pakai masker itu terserah kepada kita. Yang jelas bahwa ini apa, udara juga di Jakarta lagi nggak baik nih Pak. Jadi pakai masker aja kita. Terima kasih Pak Pandu atas perbincangan singkat kita sore hari ini.